Hai viewers, balik lagi di Restart Film 4. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kali ini Mimin akan melanjutkan membahas film Undisputed yang rilis tahun 2016. Lanjutan sequel dari Undisputed 3. Sebelum lanjut ke full ceritanya, saya Ahmad mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar saya sebagai admin tetap bersemangat untuk mengupload video terbaru. Jika sudah, kita lanjut ke ceritanya. Let's go. Diceritakan setelah 1 tahun bebas dari penjara, Yuri Boyka menyumbangkan semua hasil kemenangannya ke gereja setempat. Tak hanya itu, Boyka juga mengikuti pertandingan profesional seperti MMA, yang mana hal itu membuat Boyka bertanya-tanya mengapa Tuhan memberikan jalan kekerasan ini. Namun di sisi lain, Boyka berpikir bahwa Tuhan telah memberikan kelebihan untuk menjadikan dirinya petarung legendaris. Kemudian scene berfokus ke penjara Rusia. Di sel tempat Boyka ditahan dahulu sedang berlangsung pertandingan MMA antara napi. Dari lorong terlihat pria berbadan kekar, layaknya raksasa menuju ring kepertarungan. Karena pria ini sangat berbahaya sampai-sampai ia dibawa menggunakan alat khusus. Dan pria ini dijuluki Cosmar, sang mimpi buruk. Karena film ini mungkin kurang budget untuk mengundang lawan tarungnya seimbang untuk Cosmar, sutradara menyewa mas-mas ini untuk bertarung melawan The Big Man. Dan pertarungan dimenangkan oleh Cosmar. Scene berpindah ke arena latihan. Di sana Yuri dihampiri Kirill. Kirill adalah mandarnya saat ini. Kirill memberitahu Yuri bahwa akan diadakan turnamen resmi di Budapest. Namun sebelumnya Boyka harus bisa meyakinkan instruktur agar peluang Boyka untuk mengikuti turnamen di Budapest semakin terbuka. Pertandingan ini akan menentukan ke turnamen Budapest nantinya. Boyka pun harus memenangkan kualifikasi ini. Yuri Boyka bertarung melawan Viktor Gregov asal Rusia. Ia pun memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil meyakinkan instruktur untuk ikut serta ke turnamen Budapest. Dengan perasaan bahagia saat ia keluar, tak disengaja Boyka melihat lawan tarungnya sedang kritis karena mengalami geger otak akibat hantaman keras Boyka. Terlihat Boyka merasa bersalah atas kejadian ini sampai-sampai ia tak bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Boyka pun menanyakan kabar Viktor ke Kirill. Ternyata Viktor telah tewas akibat geger otak yang dialaminya. Lalu Boyka meminta alamat tempat tinggal Viktor. Di ransel Viktor, ia menemukan surat dan melihat foto Viktor bersama istrinya. Karena merasa bersalah, ia pun ingin menuju Rusia menemui istrinya Viktor dengan paspor palsu yang dibuat oleh Kirill. Kirill mengingatkan Boyka jika ia kembali ke Rusia, ia tak akan aman di sana. Boyka pun tak memperdulikannya. Scene kemudian berpindah ke Rusia. Di saat itu sedang diadakan acara duka kematian Viktor. Dan terlihat ada istrinya bernama Alma.
Setelah selesai acara, ternyata Alma telah ditunggu oleh seorang mafia Rusia yang bernama Zorab. Zorab datang untuk menagih hutang yang telah dipinjam oleh Victor untuk membangun tempat latihannya. Zorab pun meminta hutang kepada Alma. Karena tak sanggup bayar, Alma menawarkan ia akan bekerja dengan Zorab. Dan Zorab meminta lebih dari Alma. Kira-kira apa ya? Lalu Sin berpindah ke Dubrovnik, Rusia. Boyka telah sampai di perbatasan Rusia dengan paspor palsunya bernama Antonio Hasanuddin. Boyka pun menuju alamat yang tertera di suratnya Victor. Terlihat tempat itu adalah kamp latihan anak-anak dan pria dewasa. Saat melihat Alma, Boyka melihat Zorab menjemput Alma untuk dibawa pergi. Can I help you? Boyka pun langsung mengikuti Alma, yang ternyata Alma dibawa ke sebuah klub miliknya Zorab. Di dalam Boyka melihat pertarungan MMA. Ia pun melihat Alma, ternyata Alma menjadi pelayan di klubnya Zorab. Merasa diikuti, Alma bertanya ke Boyka, apa maksud kedatangannya. Saat Boyka ingin berbicara, datanglah anak buah Zorab. Alma diperintah melanjutkan pekerjaannya. Sementara Boyka diusir dari klub. Di luar klub, Boyka marah karena tak diizinkan bertemu Alma, dan Boyka pun menghajar mereka semua. Setelah menghajar mereka semua, lalu datanglah Zorab. Zorab memperingati Boyka pergi dari klubnya. Dan Zorab meminta anak buahnya untuk mengawasi Boyka. Kemudian Sin berpindah ke rumahnya Alma. Boyka yang tak sabar untuk menemui Alma langsung menghajar penjaga yang menghalanginya, Thor. Akhirnya Boyka bisa mengatakan sejujurnya ke Alma bahwa kematian suaminya terjadi karena insiden di pertarungan melawan dirinya. Did you see his last? Can you do this? It was me. Boyka pun memberikan uang dari hasil pertarungannya ketika melawan Victor. Namun Alma menolaknya karena masih emosi dan menganggap Boyka sebagai seorang pembunuh. Boyka juga menawarkan bantuan melunasi utang suaminya, namun Alma tetap menolak dan menyuruh Boyka untuk pergi. Kemudian di klub, Zorab bersama anak buahnya berencana mencari petarung yang kuat. Di tengah pembicaraannya, Boyka datang sambil melemparkan Zorab dan mengamuk. Boyka menawarkan dirinya untuk menjadi petarungnya dalam 3 pertarungan, tapi dengan syarat hutang Alma harus lunas. Dan Zorab menyetujui dengan aturan yang dibuatnya. Setelah negosiasi selesai, ternyata Zorab tahu identitas asli Yuri Boyka selama di penjara. Saat itu Boyka ditelepon oleh Kirill untuk segera pulang, namun Boyka meminta waktu 1 minggu saja dan meminta tiket kepulangannya diundur. Saat akan menuju ke arena latihan, ia didatangi Alma. Alma menyuruh Boyka segera pergi dari Rusia dan mengatakan ia tak butuh pertolongannya. Jawaban Boyka bahkan membuat Alma bikin kaget. Boyka bukan ingin menolong Alma, melainkan ingin menolong dirinya sendiri dari rasa bersalahnya. Kemudian Boyka menuju tempat latihan yang dipilihkan Zorab. Setelah sampai Boyka di tempat latihan, ia dilarang latihan sasak oleh pria bertubuh besar itu. Pria itu mengatakan sasak itu miliknya. Merasa kesal dengan mulut bawelnya, Boyka pun menghajar sampai tepar. Lalu Sin berpindah ke pertarungan yang pertama, Yuri Boyka vs Jamaluddin.
Pertarungan pun dimenangkan oleh Yuri Boyka. Setelah turun ring, Boyka digertak oleh Igor. Ia mengatakan, This is my ring. kemudian Alma mengantarkan minuman untuk Boyka. Boyka menanyakan di mana tempat berlatih yang nyaman. Alma memberikan tempat latihan di rumahnya, tempat latihan yang selalu suaminya gunakan dulu. Bukan di ranjang tapi ya. Boyka pun langsung memakainya. Terlihat anak-anak di sana senang melihat Boyka latihan. Dan suara latihan sasak itu justru mengingatkan Alma akan suaminya. Kemudian scene dilanjutkan pada pertarungan kedua Boyka. Boyka versus Raup dan Sueb. Yap, 2 lawan 1. Karena arena ini milik Zorab, aturannya dibuat seenak udelnya. Pertarungan kedua pun dimenangkan oleh Boyka meskipun pinggangnya encok. Meskipun pinggangnya masih nyeri, namun Boyka tetap berlatih. Alma pun membawakan obat oles cat bidadari untuk mengobati pinggangnya. Scene beralih ke Zorab. Zorab menemui pimpinan polisi Rusia dan menyogok Yosef untuk menyewa Kusmar untuk bertarung melawan Boyka. Kemudian Zorab menemui Alma. Ternyata Zorab mengetahui kalau Boyka sering berlatih di tempatnya Alma. Dan Zorab berpikir kalau Boyka dengan Alma juga pasti melakukan mantap-mantap. Karena Zorab cemburu, Zorab mengompori Alma kalau Boyka adalah pembunuh suaminya. Tapi Alma menjawab kalau kejadian itu hanyalah insiden. Merasa tak dihargai, Zorab pun mengancam Alma bahwa ia akan membunuh Boyka jika ia tak menjauhinya. Scene pun berpindah ke Boyka. Ia ditelepon oleh Kirill bahwa bus yang akan menjemputnya akan berangkat jam 9 malam. Sementara Boyka harus bertarung di malam itu dan berjanji akan menyelesaikannya tepat waktu. Scene kemudian berpindah ke pertarungan ketiga, Yuri Boyka versus Igor Alay. Pertarungan pun dimenangkan oleh Yuri Boyka. Ia pun melihat jam yang sudah jam 9 malam lebih. Saat Boyka hendak pergi, ternyata pertarungan belum berakhir. Zorab mengatakan kepada Boyka, ingat ini adalah klubku, aturan milikku. Igor bukan petarungnya. Petarung terakhirnya adalah Kusmar, sang mimpi buruk. Dengan geram dan marah, Boyka pun kembali bertarung. Yuri Boyka versus Kusmar The Nightmare. Dengan lelah dan sabar, kemenangan kembali dimenangkan oleh Yuri Boyka. Merasa sedikit kecewa, Alma malah dibawa oleh Zorab. Dan Boyka dihajar dengan pentungan oleh anggotanya Zorab. Mendengar teriakan Alma meminta tolong, Boyka pun bangkit dan menghajar bajingan itu. Namun Boyka tertembak oleh anggota Zorab dan kemudian ia berhasil membunuhnya. Setelah itu Boyka mengejar Zorab. Zorab yang licik menodong Alma supaya Boyka menjatuhkan pistolnya. Alma berhasil menggigit tangan Zorab.
Boyka pun langsung menerkam Zorab dan menghajarnya sampai lembut. Dengan keadaan terluka, Boyka bertanya ke Alma, apakah Alma memaafkan Boyka? Namun sebelum Alma menjawabnya, anggota polisi pun datang menangkap Boyka. Kayak film India saja. Kemudian scene berpindah ke Chornya Cholmy, Rusia. Di sana Boyka sudah di sel selama 6 bulan dan ia dijenguk oleh Alma. Alma menunjukkan lukisan yang dibuat oleh anak-anak di rumahnya. Dan akhirnya Alma memaafkan Boyka. Film pun diakhiri dengan Boyka yang disambut menjadi petarung kembali di penjara Gorgon, Rusia. Di film Undisputed 4 ini menunjukkan pria yang kuat dan beringas, namun bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukannya. Kesimpulannya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Menurut Ahmad, film ini gaya tarung Boyka lebih keren dibandingkan film Undisputed Redemption. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di subscribe ya, dan see you next video.